Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita mau bahas raket lagi guys. Ini adalah raket miliknya Clean dengan series Flame Force 19. Ini kemarin raket dikirim oleh HBK Sport dari Sidoarjo guys. Buat teman-teman yang belum lihat proses unboxing raket ini, bisa lihat di pojok kanan atas. Dan link videonya juga sudah saya taruh di deskripsi video ini guys. Raket Clean adalah sebuah raket yang baru banget keluar beberapa bulan ini guys. Dan langsung viral banget. Beberapa orang sih sebetulnya menganggap remeh raket Clean ini guys, karena made in China. Orang-orang yang bilang gitu sih bisa jadi patokannya ada di brand Yonex. Karena seringkali saya bilang kalau Yonex itu made in China adalah kualitas yang paling rendah. Bisa jadi sih itu salah satu penyebabnya. Dan setelah saya nyoba raket ini, saya harus bilang kesimpulan yang terlalu awal dikatakan oleh beberapa netizen itu menurut saya sih kurang benar. Karena raket Clean di series Flame Force 19 ini hanya dibanderol dengan harga 215 ribuan di HBK Sport guys. Di beberapa toko lensi agak ada selisih ya. Dengan harga semurah itu, raket ini menurut saya masih bisa dikategorikan raket terbaik kalau dibandingkan dengan 13 raket yang sudah pernah saya review buat teman-teman semuanya. Ini termasuk di peringkat atas raket-raket terbaik di harga kurang lebihnya 200 ribuan. Bahkan raket ini bisa setara dengan Fraser Conquer 900 atau 901 dan juga raket yang nyaris mirip feelingnya, yaitu raket Nemo Icon 200 guys. Buat teman-teman yang belum melihat video review atau perbandingan 13 raket yang pernah saya bikin guys, saya taruh linknya di deskripsi dan teman-teman bisa lihat juga di pojok kanan atas guys. Dan dari 13 raket itu, yang setara tingkat kesulitannya dan enaknya nyamannya dipakai main, raket Clean termasuk di peringkat-peringkat atas. Di lain sisi ada raket dengan feel yang nyaris mirip, ada Fraser Conquer 900 dan 901, kemudian ada Nemo Icon 200. Setelah itu pun ada Posgi Cyber. Feeling make raket-raket itu nyaris mirip banget guys. Jadi benar-benar ketika saya make raket ini bersamaan dengan raket Fraser Conquer 900 dan 901 guys, dengan feel secara keseluruhan ketika make sih memang ada perbedaan sedikit, tapi tingkat solid dan enaknya dipakai buat main sama persis. Dengan masing-masingnya punya kelebihan dan kelemahannya ya. Bener-bener raket Clean Flame Force 19 ini ya worth it lah. Recommended buat teman-teman miliki, buat teman-teman jadikan koleksi bermain bulu tangkis. Itu kesimpulan awalnya guys. Kalau kita ngelihat dari spesifikasi raket Clean Flame Force 19 ini, memang kalau dari beratnya, feeling saya sangat pas banget. Ini 4U-nya ya masih di kategori 4U, nggak sampai 3U dan juga nggak terlalu ringan di 5U. 4U-nya pas. Dan saya nggak nimbang ya guys ya, karena belum punya timbangan. Tapi kalau feeling sih ini bener-bener 4U, pas banget. Dengan raket 4U dari brand lain yang saya punya juga ya feeling beratnya nyaris mirip lah. Kalau kisarannya sih antara 82 sampai 84 gram. Ini sangat pas banget 4U-nya. Kemudian tensinya kan sampai dengan 30 lbs dan kemarin ini raket saya tarik cuman di 28 lbs. Kalau pengalaman saya ketika nyenar raket yang maksimal tensinya sampai dengan 30 lbs, biasanya stringernya cuma ngasih rekomendasi -2 guys. Jadi kalau 30 lbs ya paling maksimal di 28 lbs. Walaupun beberapa raket dan beberapa toko, bahkan stringer-stringer yang ada di YouTube, biasanya mereka bilang sih kalaupun 30 lbs biasanya bisa ditambah 2 lbs. Walaupun nanti resikonya ya harus ditanggung sendiri. Kuat mungkin untuk beberapa saat dan risikonya memang lebih fatal sih ya. Mungkin kalau misalnya terlalu kencang ketika raket tabrakan atau bersentuhan dengan lantai bisa mengakibatkan patah yang lebih mudah. Jadi lebih ringkih lah ya, nggak terlalu kuat. Beda ketika ditarik cuman di bawah maksimal tensinya guys, itu bakal lebih bisa bikin awet frame kepala raketnya. Dan kemarin saya tarik 28 lbs dengan senar Clean-nya, yaitu ya teman-teman kalau yang udah melihat video unboxing, saya kan sisipkan pengalaman ketika stringernya bilang senar Clean punya kualitas ya di atas rata-rata dari brand-brand senar yang baru-baru datang terakhir ini.
Jadi menurut stringernya memang senarnya ini ya paling mendekati dengan BG66 Ultimax. Bang Nova bilangnya sih ini lebih ke BG66 Brilliant guys. Saya sendiri sih belum pernah pakai BG66 Brilliant, tapi memang kerasa banget ketika saya pakai raket ini. Nepok shuttlecock tuh suaranya pedes loh guys, enak banget. Senar dan raketnya punya kombinasi yang apik lah. Ya kalau mau dibilang sempurna ya nggak sempurna banget, tapi dengan harga 200 ribuan ini recommended banget lah ya. Dan kemudian yang paling penting di poin ini guys, balance point. Kalau di sini kan sebetulnya balance pointnya ada di all round guys. Raket ini sebetulnya kurang lebihnya 290 mm balance pointnya, keseimbangannya. Dia nggak terlalu berat kepala dan juga nggak terlalu ringan di kepala. Jadi di tengah-tengah, sesuai dengan catatan yang ada di kunnya ini. Di sini tertulis balance pointnya ada di tengah-tengah. Ya balance. Dan kemarin saya ngukur balance pointnya, ternyata nggak sesuai sih. Ini raket lebih ke head heavy banget, bahkan sampai 315 mm balance pointnya guys. Ini raket gebuk, makanya beberapa reviewer bilang raket enak buat smash. Dan bener nyatanya saya juga pakai raket ini super enak lah buat main-main nyerang. Makanya saya bisa nyandingin raket ini dengan raket Fraser Conquer 900 dan 901. Raket ini punya kelebihan sih guys, untuk banyak player dengan frame yang isometrik ini bikin teman-teman yang baru main atau pemula yang nggak biasa make raket dengan frame compact kayak raket Fraser Conquer 900 atau 901, ini pilihan yang sangat baik, pilihan yang sangat bagus kalau teman-teman suka nyerang. Karena dengan frame isometrik dan berat kepalanya, ya raket ini sangat mudah diadaptasi banget, sangat mudah dipakai. Beda banget ya ketika saya pakai raket ini dan juga raket Fraser Conquer 900 dalam satu partai. Jadi misalnya set 1 saya pakai raket ini, kemudian di set kedua saya pakai raket Fraser. Raket ini bisa langsung in loh guys. Nggak perlu adaptasi beberapa pukulan. Beda banget dengan raket yang model compact. Ketika saya pakai raket isometrik kemudian ke compact, itu butuh ya mungkin 2, 3, 4 poin di awal untuk langsung mendapatkan feeling yang tepat, feeling yang in lah, yang bagus banget, yang enak, yang nyaman pakai raket dengan frame compact itu. Beda banget dengan Flame Force. Ketika saya biasa pakai compact, di set kedua saya berpindah ke raket isometrik, itu bisa langsung adaptasi, bisa langsung in lah, enak banget. Ini perbedaan dua raket yang pengalaman saya sih bilang ya memang compact itu sulit untuk dikendalikan ya untuk beberapa player yang belum terbiasa dengan raket-raket compact. Makanya ya dengan frame isometrik ini ya raket ini lebih ramah, lebih mudah digunakan oleh berbagai macam pemain dengan kelasnya masing-masing ya. Bahkan kelas pemula pun bakal enak pakai raket ini. Tapi memang yang saya rasakan ketika mukul shuttlecock, terutama untuk smash kenceng ya guys, dengan frame isometrik itu kayak biasa aja ya, feelingnya itu rasa nepok shuttlecock di sini tuh rasanya biasa aja. Beda banget dengan raket yang frame compact. Ketika shuttlecock mantul di frame kepalanya itu kerasa banget rasanya berbeda lah. Kalau dibilang solid sih bukan solid sih ya, tapi memang feelingnya lah, rasa yang dirasa ketika shuttlecock nantok itu beda banget. Dan saya suka di feeling raket dengan frame compact sih, unik lah. Karena kebanyakan raket kan framenya isometrik ya guys. Ketika pakai compact itu rasanya kan beda banget. Itu yang bikin saya juga ketagihan lah kalau pakai raket compact. Dan menurut saya sih raket Flame Force 19 ini miliknya Clean. Ketika teman-teman kemarin udah nyobain Fraser Conquer 900 dan 901 itu cocok, raket ini saya rasa bisa jadi opsi kedua untuk teman-teman jadikan koleksi setelah Fraser itu guys. Kalau pingin tambahan raket baru dengan model frame yang berbeda. Walaupun sebetulnya ya nggak direkomendasikan ya. Kayak atlet-atlet dunia itu ya pakai raket dengan model yang sama, dengan series yang sama, itu demi kenyamanan, masuk ke court itu langsung in gitu kan. Ketika mau bertanding tuh ya nggak perlu adaptasi lagi ketika ngerubah raket yang misalnya ada masalah senar putus atau raketnya patah. Makanya ya sekelas atlet dunia itu raketnya ya sama semua guys. Ya kalaupun misalnya pingin ngoleksi berbagai brand ya, misalnya dengan brand-brand yang berbeda, ya sebetulnya kita bisa milih sih raket dari masing-masing brand, tapi tetap spesifikasinya nyaris-nyaris mirip, terutama frame kepalanya. Misalnya kalau teman-teman cocok banget dengan raket Fraser ya, Fraser Conquer 900 atau 901, teman-teman kan bisa ngoleksi lagi di brand yang lain. Misalnya ada Apax, Z Ziegler,
kemudian Apax Finapi. Kemudian kalau dari brand Yonex ya ada misalnya Astrox 100ZZ miliknya Victor Axelsen ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman pingin di red harga 500-an ada raketnya Velet, bisa Velet Nano Fastech, Velet Aeroforce. Kemudian kalau di brandnya ProChamps ya teman-teman bisa milih misalnya ProChamps 100. Itu kan raket-raket dengan frame compact dari brand-brand yang berbeda guys. Sebetulnya dengan spesifikasi yang nyaris mirip dengan brand yang berbeda, teman-teman ya bisa tetap pakai feeling raket yang nyaris-nyaris mirip guys. Jadi nggak perlu adaptasi ketika ngerubah raket. Dan ya saya nggak harus menjelaskan secara detail ya guys feelingnya, tapi intinya ini benar-benar raket enak lah. Mudah digunakan, cepat beradaptasi, swingnya enak, powernya juga dapet. Buat defense juga nggak ngoyo-ngoyo banget. Buat saya pribadi ya guys, dengan standar power dan model stamina yang saya miliki guys. Dan yang saya suka lagi sih ya stiffness-nya guys. Kekakuan raketnya yang dibilang di catatan di sini sih medium, dan ini kerasa banget mediumnya. Bahkan kalau dibilang medium, misalnya medium tuh di angka 5 ya, stiff di angka 10 dan fleksibel di angka 1. Ini bisa jadi poin kekakuannya mediumnya ada di poin 6 guys. Mediumnya rada kaku sedikit, itu yang saya suka guys. Jadi dipakai main power, dipakai main cepet, support banget. Dan kalau dibandingkan dengan raket Victor Jet Speed S6000 guys, feeling perbedaan yang saya rasakan sih kalau tingkat solidnya enak dipakai, nyaris sama ya. Cuman memang hanya dibedakan dengan stiffness, tingkat kekakuan shaftnya yang agak berbeda. Buat temen-temen yang standar powernya nyaris-nyaris mirip kayak saya, dia suka smash kenceng juga, kadang main cepet, kadang butuh defense yang baik juga, akurat, all round tapi suka main power, raket ini lebih baik ya, lebih cocok buat teman-teman untuk bisa memaksimalkan power yang teman-teman miliki. Berbeda halnya dengan raket Victor Jet Speed S6000 yang saya bilang shaftnya lebih lenturan sedikit, itu bisa jadi kurang maksimal ketika dipakai main oleh player yang powernya gede banget. Tapi kalau teman-teman tingkat powernya masih di bawah saya rasa raket Victor Jet Speed S6000 itu ya bakalan lebih cocok, lebih maksimal dalam rangka memaksimalkan potensi power yang teman-teman miliki. Jadi semakin kaku shaft raket harus dipakai player yang powernya lebih besar. Dan berbeda perlakuannya untuk player yang standar powernya masih rendah dengan raket yang lebih lentur, misalnya medium fleksibel gitu, itu bakal lebih bisa memaksimalkan power yang teman-teman miliki. Karena semakin kaku butuh tenaga yang lebih besar, butuh power besar agar raketnya juga bisa digunakan secara maksimal. Dan itu sih pengalaman saya aja sih ketika saya pakai raket yang lentur, medium, kemudian stiff. Semakin kaku raket semakin butuh tenaga yang besar. Jadi kalau teman-teman tenaganya nggak besar, ya bakal cepat ngempos staminanya kalau pakai raket-raket yang lebih kaku. Makanya raket yang enak di setiap player itu pasti berbeda. Karena tingkat power, model main, setiap pemain bulu tangkis itu berbeda-beda. Makanya pasti satu raket tuh enak di tangan saya, belum tentu enak di tangan teman-teman. Makanya saya hanya menjelaskan tingkat kesulitan raket ini yang bisa disetarakan dengan raket Fraser Conquer 900 901 yang kemarin saya bilang jadi andalan saya sekarang, dan kemudian raket Nemo Icon 200 yang juga powernya dapat, speednya dapat. Jadi segitu dulu. Semoga bermanfaat video review pemakaian raket Clean Flameforce 19 ini. Kesimpulannya raket ini sangat worth it disandingkan bersama raket Fraser Conquer 900 atau 901. Juga bisa disandingkan dengan Nemo Icon 200 yang sama-sama punya power, speednya juga dapat. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi raket baru. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.